Pada waktu itu, berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada sepasang muda-mudi sedang berpacaran. Kedua sejoli berusaha saling meyakinkan satu sama lain. Mereka berjanji akan saling mencintai dan membahagiakan. Si perempuan tidak percaya begitu saja atas ucapan kekasihnya. Ia meminta tanda. Si pria pun demikian. Ia meminta bukti atas cinta kekasihnya juga. Mereka tidak saling percaya sebelum ada bukti atas ucapannya. Tanda atau bukti, entah apapun bentuknya, dapat meyakinkan seseorang. Tanda atau bukti dianggap sebagai bentuk keseriusan seseorang. Tanda atau bukti dapat mematahkan anggapan bahwa seseorang itu tukang ngibul, omong kosong, omong doang, omdo, atau NATO, no action, talk only. Seseorang yang tidak bisa menunjukkan bukti ucapannya akan kehilangan kepercayaan dari orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, sabda Allah hari ini mengisahkan tentang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang meminta tanda atau bukti kepada Yesus bahwa ia adalah Mesias. Mereka belum percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Mesias, penyelamat manusia yang dinubuatkan oleh para nabi. Apa jawaban Tuhan Yesus atas pertanyaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Tuhan Yesus merasa tidak perlu membuktikan apapun kepada mereka karena tidak ada manfaatnya. Mereka sudah mendengar dari orang banyak bahwa Tuhan Yesus telah banyak melakukan perbuatan ajaib, mujizat besar, tetapi juga tidak percaya.
Bahkan mereka juga telah melihat dan mendengar dengan mata dan telinganya sendiri karya baik Tuhan Yesus, tetapi tetap juga tidak percaya. Karena sikap mereka yang bebal, Tuhan Yesus kehilangan kepercayaan terhadap para ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu. Tuhan Yesus menyebut mereka sebagai angkatan yang jahat, sebab selalu menuntut tanda atau bukti. Mereka sudah melihat bukti yang diminta, tetap saja tidak mau percaya. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu sebenarnya tahu bahwa Tuhan Yesus lebih besar daripada Nabi Yunus dan Raja Salomo. Mereka tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus karena khawatir tersaingi. Mereka takut kehilangan kewibawaan dan pengaruh di tengah masyarakat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita kerap tidak menyadari bahwa rahmat Allah selalu mengalir dalam setiap langkah kehidupan. Kita kerap memohon supaya Tuhan menunjukkan tanda atau bukti bahwa Tuhan selalu memberikan rahmat-Nya. Kita sering berpikir dan berharap haruslah hal-hal yang besar atau mujizat yang terjadi atas diri kita. Sikap tersebut membutakan mata dan hati, sehingga tidak menyadari bahwa sejak bangun pagi hingga tidur malam, Tuhan senantiasa memelihara dan mencurahkan rahmat-Nya. Kita lupa kalau udara yang kita hirup bersama dengan desahan nafas adalah bukti cinta Tuhan. Kita tidak menyadari bahwa sinar matahari dari pagi hingga senja merupakan rahmat Tuhan. Bagaimana seandainya tiba-tiba tidak ada oksigen yang bisa kita hirup atau matahari yang tidak terbit? Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan Injil hari ini, Tuhan mengajak kita merenungkan gerak kehidupan ini. Apakah saya sadar bahwa Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah dan aktivitas kita? Sadarkah kita bahwa semua yang kita lihat dan kita dengar sepanjang hari adalah bukti cinta Tuhan? Mari menjelang tidur malam nanti, ambillah waktu baru 10 menit, berdiam diri dan merenunglah. Dalam keheningan itu, putarlah kembali pita rekaman perjalanan hari ini. Dari membuka mata dan menggeliat di tempat tidur, duduk lalu berdiri, mulai berjalan dan beraktivitas di dalam rumah. Kita mulai beranjak keluar rumah, memulai aktivitas, mengakhirinya hingga kembali masuk ke rumah. Akhirnya kita kembali beranjak untuk tidur di malam hari. Bertanyalah kepada diri sendiri, mengapa saya bisa melakukan semuanya itu? Kalau jawabannya karena Tuhan, ucapkanlah syukur. Berarti kita menyadari dan merasakan bahwa semua yang terjadi dan kita alami adalah tanda dan bukti cinta Tuhan. Kalau jawabannya bukan karena Tuhan, Anda seperti para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka telah menutup mata hatinya, sehingga tidak sedikit pun bisa melihat dan menilai perbuatan baik Tuhan Yesus. Tuhan telah banyak berbuat dan memberi yang terbaik untuk kita, tetapi sering tidak kita sadari. Maka bukalah mata dan hati, rendahkanlah diri di hadapan Tuhan, supaya bisa melihat dan merasakan kasih-Nya yang besar di dalam derap kehidupan dan desah nafas kita. Karena setiap saat Tuhan memberi bukti atas janji-Nya. Ya Allah, Bapa yang pemurah dan penuh belas kasih, terima kasih Engkau senantiasa memelihara kami.
Kami mohon, bukalah mata hati kami agar mampu merasakan dan melihat kebesaran cinta-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.